Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan pengimbasan kegiatan yang saya ikuti, yaitu seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Ini profil saya, nama saya Roket Irawan, guru teknik pengelasan di SMKN 1 Jenangan, Ponorogo. Pada kegiatan tersebut kita akan mengikuti 6 pelajaran. Yang pertama materinya adalah dan teknologi. Yang kedua critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi, creativity, konten dan teknik penceritaan, communication, komunikasi efektif, empower teacher, penerapan kelas campuran, collaboration atau kolaborasi dan dampak. Nah, setiap pelajaran 1 sampai 6 ini ada beberapa materi yang disampaikan melalui video, dan ada juga pretest berupa soal-soal yang mana kalau soal itu kita kerjakan dan belum mencapai KKM-nya maka belum bisa dilanjutkan. Jadi kita harus mengerjakan soal, kemudian mempelajarinya melalui video, kemudian habis itu kita mengerjakan soal lagi atau post test. Kemudian baru lanjut ke pelajaran 2, pelajaran 3, 4 sampai pelajaran 6. Pada pelajaran yang pertama yaitu adalah resilient atau tangguh dan teknologi. Apa itu resilient? Yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Nah, di masa pandemi ini kita kan banyak tantangannya ya, untuk melakukan pembelajaran. Nah, maka dari itu kita harus tangguh dan kuat sebagai pendidik. Kemudian ada kerangka SAMR. Nah, ini adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. SAMR ini berupa singkatan dari substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Substitution itu adalah teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sama persis dengan ketika teknologi tersebut belum diadopsi. Nah, semisal kita bisa diumpamakan, kita mengajari siswa secara ceramah. Nah, teknologinya apa? Semisal kita menggunakan Google Meet. Nah, itu kita sama-sama ceramah, tapi cuma ada medianya Google Meet gitu. Nah, ini substitution, tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah augmentation, yaitu teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang serupa dengan ketika teknologi tersebut belum diadopsi. Namun demikian, teknologi sekarang sudah mulai digunakan agar kegiatan tersebut lebih intensif. Ini bisa diibaratkan seperti pada saat kita melakukan ceramah materi menggunakan Google Meet, kita mengomentari siswa. Jadi ada tambahnya, kita memberikan feedbacknya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah modification, yaitu teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sudah dimodifikasi cukup jauh dibanding versi sebelumnya. Kemudian redefinition, itu teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang tidak mungkin bisa diselenggarakan tanpa teknologi baru tersebut. Pelajaran 2 yaitu critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Apa itu berpikir kritis?
criticalthinking.org mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir, observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Kemudian dari Profesor Dr. Bagus Takwin mendefinisikan berpikir kritis itu sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap sesuatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Nah, jadi kita sebagai pendidik dalam pembelajaran itu kalau bisa sudah mengajari siswa untuk berpikir kritis. Berpikir kritis itu di atas mengerti. Jadi seringkali kita pada saat selesai pembelajaran kita menanyakan siswa apakah ada pertanyaan. Nah, itu kadang siswa itu diam saja. Nah, itu bisa kemungkinan ada dua kemungkinan, siswa mengerti dan siswa tidak mengerti. Nah, jadi kita harus membiasakan siswa untuk melatihnya untuk berpikir kritis. Berpikir kritis lewat rumus SSSP, saya sadar, saya berpikir. Apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktekkan berpikir kritis. Pastikan murid mempraktikkan saya sadar, saya berpikir di berbagai kesempatan. Murid menggunakan teknologi mungkin ketika tanya jawab di video meeting, ketika menyusun materi presentasi, ketika diskusi online, di chat grup, ketika memberikan komentar di LMS dan lain-lain. Kemudian lanjut ke pelajaran 3 yaitu konten dan teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan, ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Kemudian apa itu konten? Segala bentuk komunikasi terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Ya. Kemudian tahapannya adalah kita membuat rencana, kemudian mengeksekusi, kemudian memasarkan. Nah, dalam pembelajaran konten dan teknik penceritaan itu sangat penting. Jadi siswa akan mendengarkan apa yang kita ceritakan kalau siswa itu merasa butuh atau menarik. Ini yang kita butuhkan dalam bercerita yang menarik. Atau apa yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah impact. Impact itu apa? Impact itu seperti apa ya? Seperti gertakan atau sesuatu yang menarik. Kemudian communication itu adalah komunikasi yang bagus. Kemudian persuasion itu adalah butuh apa enggak. Nah, kalau bahasanya itu siswa sepenting apa sih yang kita dengarkan. Nah, kemudian komunikasi itu adalah komunikasi yang kita sampaikan kepada peserta didik. Kalau komunikasi kita baik, nah, kita akan pelajaran kita atau materi kita akan diterima dengan baik pula. Kemudian persuasion itu siswa merasa butuh apa yang kita sampaikan. Nah, kita itu perlu belajar pada TikTok, video 3 menit. Nah, kita tidak merasa lelah, ya, senang 3 menit. Sesuatu yang penting dikemas dalam 3 menit, tidak bosan. Nah, kita perlu meniru seperti itu teknologi penyampaian kita.
Seperti mungkin ada beberapa video, mungkin kita melihat video, kita mau mencari tutorial, waktunya 10 menit, panjang banget, dirasa panjang. Padahal kita membutuhkan hanya mungkin sekitar 1 menitnya saja. Yang 9 menit mungkin tidak begitu penting. Nah itu kita perlu teknologi, kita perlu strategi untuk membuat sesuatu yang bagus itu sesingkat mungkin, sesingkat mungkin. Karena kita sendiri orang dewasa itu tingkat konsentrasi kita itu mungkin dalam menangkap materi itu mungkin cuma 20 menit ya. Semisal kita duduk sebagai audien atau sebagai pendengar itu mungkin hanya 20 menit saja. Selebihnya itu kita sudah, tingkat penangkapan kita sudah sangat berkurang. Nah, maka dari itu kita juga harus mengerti. Misal kita menyampaikan materi, nah, kemudian waktu 2 jam kita gunakan untuk ceramah, sementara tidak ada mungkin komunikasi 2 arah, nah, mungkin materi yang kita sampaikan 2 jam itu mungkin akan sangat sedikit yang diterima oleh peserta didik kita. Jadi mungkin ada perlu komunikasi 2 arah sehingga siswa tersebut masih tetap bisa fokus. Kemudian pelajaran yang keempat adalah komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Nah, di sini saya tulis kuncinya adalah empati. Ya. Jadi untuk komunikasi yang efektif itu tidak memerlukan teknologi yang canggih-canggih atau teknologi yang terkini ya. Teknologinya apa? Kuncinya apa? Kuncinya adalah empati. Empati itu adalah saling mengerti antara lawan bicara kita. Nah, semisal kita mau melaksanakan pembelajaran, harus ada komunikasi yang efektif. Kalau nggak ada komunikasi yang efektif, maka materi yang kita sampaikan itu tidak bisa diterima dengan baik. Nah, jadi kuncinya apa? Kuncinya harus berempati. Berempati. Mungkin kita harus mengetahui lawan bicara kita. Nah, karena untuk siswa A dan siswa B, siswa C itu tidak sama. Nah, kemudian pelajaran 5 yaitu penerapan kelas campuran. Nah, ini yang kita butuhkan pada saat ini, karena pada saat ini kita masih mengalami masa pandemi, ya, yaitu penerapan kelas campuran. Ya. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Tucker dan DKK 2017. Maka Buki Setiawan mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri. Nah, ini ya. Ini bisa dibaca, yaitu ciri-ciri dari pembelajaran campuran. Nah, ini ya, sinkron dan asinkron. Jadi pengertiannya adalah pembelajaran yang menghadirkan murid dan guru pada waktu yang bersamaan sehingga memungkinkan interaksi langsung antara guru dan murid, murid dengan murid, atau murid dengan narasumber lain dipandu oleh guru, meski sering diasosiasikan dengan luring. Pembelajaran sinkron bisa dilakukan secara daring. Nah, contohnya apa ya? Contohnya seperti kita menyampaikan materi
pada saat kita bertemu siswa, kita menyampaikan materi pembelajaran secara kita menyampaikan materi dengan ceramah. Nah, padahal itu bisa dilakukan secara daring. Contohnya apa ya? Seperti Google Meet tadi. Nah, kita membuat video, kita sedang berceramah menyampaikan materi, kita video, kemudian kita share ke siswa. Itu sebenarnya juga bisa disebut dengan daring ya. Jadi sinkron itu berbeda dengan luring ya. Padahal sinkron itu bisa dilakukan dengan daring gitu ya. Kemudian pembelajaran asinkron, pengertian adalah pembelajaran yang memungkinkan murid belajar tanpa butuh kehadiran guru pada waktu bersamaan, sehingga murid bisa mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Pembelajaran asinkron bisa dilakukan secara luring maupun daring. Nah, ini seperti contohnya kita memberikan materi melalui virtual. Siswa itu diberi kebebasan untuk saya mengerjakan atau mempelajari materi ini jam berapa. Semisal pagi siswa itu mungkin masih ada kesibukan yang lain, Pak. Jadi siswa bisa mengerjakan di waktu siang. Nah, ini yang disebut merdeka belajar. Yaitu merdeka belajar itu adalah siswa bisa menentukan waktu yang dikehendakinya ya. Kemudian yang pelajaran 6 atau yang terakhir adalah kolaborasi dan dampak. Kolaborasi dan dampak ini adalah kolaborasi itu adalah gabungan dari materi-materi sebelumnya, yaitu ada 4C kita nyebut ya. C itu communication, collaboration, creativity, kemudian critical thinking. Itu ada 4C. Kemudian jadi pembelajaran tadi kita kolaborasikan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Sekarang sudah bukan lagi saatnya untuk berkompetisi. Indonesia merdeka karena kerjasama dan gotong royongnya. Oleh karena itu, demi mewujudkan merdeka belajar, maka diperlukan juga kolaborasi antar guru dan siswa. Kemudian ada semboyan atau pemikiran dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangungkarsa tutpuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan dan pengaruhnya. Sekian penjelasan dari saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.